Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Di sini ada pertanyaan yang masuk, yaitu pertama, hukum ziarah wali. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang hukum ziarah, ada baiknya kita fahami dulu apa yang dimaksud dengan ziarah. Karena ziarah ini atau kata ziarah itu mengalami sedikit perubahan ketika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Orang-orang Indonesia ketika mendengar kata ziarah itu langsung paham. Tapi pemaknaan di balik kata ziarah hanya dibatasi kepada mengunjungi orang mati. Padahal secara bahasa, yaitu yang difahami oleh orang-orang Arab, bahwa ziarah itu maknanya umum. Mengunjungi orang yang hidup dan juga orang yang sudah wafat. Itu asal katanya dari zaro yazuru ziyaratan. Maka kata-kata ziarah menurut orang Arab pemaknaannya adalah mengunjungi siapapun itu, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. Maka itu termasuk ziarah. Nah inilah perbedaan antara penggunaan orang-orang Arab terhadap kata ziarah dengan penggunaan orang-orang Indonesia terhadap kata ziarah yang hanya terbatas pada mengunjungi orang wafat atau yang sudah meninggal. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terus bagaimana hukum menziarahi para wali? Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita kaji ini tidak akan selesai dalam semenit 2 menit saja. Ini butuh waktu yang panjang, tapi kita akan berusaha untuk menyingkat tapi tidak menghilangkan poin-poin penting. Sahabat-sahabat sekalian, dalil yang utama hadis Nabi SAW. Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kurang lebih makna hadis ini, kata Rasulullah, dahulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi sekarang ziarahlah. Karena di balik ziarah itu ada nutrisi untuk rohani kita. Berziarah orang yang sudah wafat itu mengingatkan kita akan kematian. Dan kematian adalah sebaik-baik nasihat. Dengan berziarah orang akan mengingat bahwa nanti suatu saat dia akan seperti orang yang dibalik kubur itu. Karena orang yang meninggal itu sejatinya dulu pernah hidup seperti kita. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari berziarah itu mengunjungi orang yang wafat agar melunakkan hati kita, agar kita senantiasa mengingat kematian. Ini hukum asalnya. Maka hukum asalnya berziarah kepada orang yang sudah wafat itu boleh. Bahkan kalau dari redaksi ini, terkadang kita hukumnya bisa lebih kalau kita katakan sunnah dalam artian lebih ditekankan ketika hati kita sudah dipenuhi oleh dunia, ketika pikiran kita sudah mulai terisi dengan kelalaian, maka coba sesekali untuk kita menziarahi kubur. Mudah-mudahan dengan menziarahi kubur, sebagaimana maksud dari Rasulullah berziarah kubur itu melembutkan hati kita dan mengingatkan kematian. Itu kepada orang yang sudah wafat. Sahabat-sahabat sekalian, namun menjadi problem. Ada orang-orang atau tetangga kita yang mempermasalahkan menziarahi kubur ini, terkhusus kepada kuburan orang-orang soleh atau para wali. Ada satu hadis, dan ini sangat hadisnya sahih, silahkan diperiksa, bahwa Rasulullah pernah menyebutkan bahwa kuburan orang mukmin biasa loh ya, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, dan yang beriman kepada hari kiamat, kata Rasulullah kuburan mereka adalah bagian dari taman-taman surga. Rasulullah menyebutkan kuburan orang mukmin sebagai taman-taman surga. Maka kalau kita menggunakan logika dalam berpikir, mimbabil aula, lebih utama lagi kuburan orang-orang soleh, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Bukan saja raudhatun min riyadil jannah, tapi lebih dari itu. Di sana ada malaikat yang siap menunggu doa-doa kita. Bahkan menarik sahabat-sahabat sekalian, kalau kita hubungkan hadis yang kita bacakan tadi, kuburan orang mukmin itu adalah surganya, taman-taman surga. Rasulullah juga pernah menyebutkan
bahwa ternyata Raudhah di Madinah, kata Rasulullah, ma bainal mimbari atau ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara mimbarnya Rasulullah dengan rumahnya Rasulullah itu ada sepetak bagian tanah atau ruangan tanah yang dimana itu adalah taman-taman surga. Dimana kata Rasulullah, kalau kita berdoa di situ, maka Allah tidak akan menolak doa kita. Maka kalau berarti logikanya kalau kita berdoa kepada Allah, bertawasul kepada orang-orang soleh itu, bertawasul kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah akan mengijabah doa kita. Ketika kita berdoa di samping kuburan para orang-orang soleh. Dan ternyata sahabat-sahabat sekalian, tawasulan ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan sudah dikenal oleh para ulama-ulama kita. Termasuk Imamuna Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i disebutkan di dalam riwayat. Kalau beliau mendapati satu permasalahan yang tidak beliau atau yang tidak bisa beliau pecahkan, beliau selalu berziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah. Bukan sekedar berziarah, bukan sekedar berdoa di situ, tapi sholat di kuburannya Imam Abu Hanifah. Setelah sholat apa yang terjadi? Kata Imam Asy-Syafi'i, tidaklah saya mengunjungi kuburannya Imam Abu Hanifah, kecuali Allah akan memberikan saya ilham pemahaman terhadap satu masalah yang saya tidak ketahui. Berarti mujarab toh? Terus apa yang kita ragukan dari menziarahi kuburan orang-orang soleh? Itu ketika mereka kondisi sudah wafat. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengunjungi wali Allah, mengunjungi orang soleh ketika mereka hidup lebih utama menziarahi mereka ketika mereka sudah wafat. Kenapa teman-teman sekalian? Ketika kita mengunjungi orang-orang soleh, ya, ketika mereka sedang hidup atau selagi mereka hidup, ada keberkahan yang Allah akan berikan kepada kita. Yaitu pertama, keberkahan melihat wajah orang soleh. Dengan melihat wajah orang soleh, kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dipenuhi oleh dunia akan hilang seketika ketika kita melihat wajah orang soleh. Bahkan sebagian para ulama kita memasukkan di antara ibadah atau yang tercatat sebagai ibadah, selain memandang mushaf Al-Quran, selain memandang Ka'bah Baitullah, juga memandang wajah orang soleh merupakan ibadah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi nasihat-nasihat mereka yang akan melunakkan hati kita, yang akan kemudian mengembalikan kita kepada jalur agar kita tidak lupa hakikat kehidupan kita di dunia ini. Dan keberkahan-keberkahan yang lainnya seperti doa. Ketika kita berziarah kepada mereka, kita mohon doa agar supaya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara keberkahan-keberkahan ketika kita menziarahi para wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang soleh yang masih hidup. Maka sahabat sekalian, tidak ada masalah. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk mengunjungi mereka, baik mereka sudah wafat, lebih-lebih lagi ketika mereka hidup. Maka sempatkan waktu kita, walaupun ya di tengah kesibukan kita, sempatkan sekali sebulan. Ya, kalau kita tidak bisa sepekan sekali, sepekan 2 kali, atau ya minimal sebulan sekali kita mengunjungi orang-orang soleh supaya hati kita tetap stabil. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Agama seorang hamba itu tergantung agama sahabatnya. Ketika kita mensahabati orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan terkena cipratan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Maka sahabat sekalian, kesimpulannya, mari kita berziarah kepada orang soleh. Baik mereka yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Sempatkan kita untuk berziarah kepada mereka, karena berziarah kepada orang soleh merupakan ibadah, merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.